Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Banten melantik kepengurusan baru Partai Umat, Garda Umat, dan Permata Umat Provinsi Banten untuk periode 2021-2025 Sabtu 5 Februari 2022. Kepengurusan baru ini resmi dilantik langsung oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dan Ketua Majelis Syuro Amin Rais yang turut hadir di acara pelantikan. Ketua terpilih DPW Partai Umat Provinsi Banten periode 2021-2025 Subarkah Purbo Asmoro dalam sambutannya berharap kepengurusan baru ini bisa membantu menegakkan keadilan dan melawan kezoliman. Subarkah juga meminta para generasi muda khususnya Garda Umat untuk tidak menyiakan masa muda dan wajib memiliki tekad untuk bisa bermanfaat bagi umat. Kita punya target relevansinya dari partai yang ada dinyatakan oleh KPU. KPU menyampaikan di antara partai baru pertama kali melakukan silaturahim, koordinasi, diskusi itu Partai Umat. Mereka menyebutkan tanggal 29 April 2021 deklarasi, tanggal 20 Agustus kita sudah lolos Kumham. Dan Banten merupakan, tadi saya sampaikan, kita merupakan supporting untuk memotivasi sahabat yang lain. Nah, ini dasarnya seperti itu, dan kita dari 8 kabupaten kota kita sudah terbentuk semua. Pak, langkah-langkah setelah pelantikan ini apa Pak untuk meyakinkan bahwa Partai Umat ini nanti diminati oleh masyarakat gitu Pak? Yang jelas sebelum pelantikan ini kan merupakan sebuah pengakuan publis. Kita sudah punya fondasi. Ini merupakan titik motivasi. Ya, kemarin kita melangkah, lihat dari langkah-langkah kami keliling. Saya sampai ke Baya, sampai ke Bidoangen, sampai ke pojokan-pojokan, perbatasan pesisir selatan, sudah terbentuk semua. Jadi kita tinggal namanya prosesi kompetisi, kita menggunakan kompetisi yang baik. Nomor satu adalah melibatkan generasi muda yang jumlahnya banyak, yang tidak tergarap, dan kita menjadikan mereka adalah generasi muda milenial dengan kecerdasan intelektual di dunia politik. Pak, target kursi berapa Pak? Perolehan kursi di provinsi berapa? Ya, kita berharap seminimal mungkin satu dapil, minimal satu. Termasuk kabupaten kota juga Pak? Termasuk kabupaten kota juga? Jelas, kalau kabupaten jelas. Nah, apalagi kita sudah punya strategi, kita sudah komunikasi. Alhamdulillah. Supporting dari beberapa titik dan memotivasi bersama-sama kita. Tentunya kita akan diskusi kepada melibatkan semua publik. Ya, tak lepas di dalam diskusi ini kita akan membuat kelengkapan kita di dalam membaca dan mengajak mereka dengan hatinya, insya Allah. Ketua DPP Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan dalam pidato politiknya, pihaknya fokus pada tagline melawan kezoliman, tegakkan keadilan sebagai diferensiasi Partai Umat terhadap partai lain yang lebih dulu eksis maupun yang baru terbentuk. Selain itu, Partai Umat juga mempunyai skala prioritas yaitu ekonomi dan pendidikan. Lebih lanjut, Ridho mengatakan bahwa 5 raksasa platform e-commerce di Indonesia dikuasai oleh platform asing dan produk impor. Oleh karena itu, Partai Umat berencana membuat platform yang berisi produk UMKM lokal dari seluruh Indonesia yang dibina oleh Permata Umat. Jadi sekarang kita fokus pada kepesertaan kita pemilu. Jadi nanti insya Allah 1-7 Agustus dibuka pendaftarannya. Harapan kita nanti secara nasional 1 dapil itu 1 anggota legislatif. Kita harapkan dengan posisi semacam itu kita bisa masuk, ya bisa 2 digit, syukur-syukur bisa 3 besar, 5 atau 3 besar. Nah, kita berharap ya, itu Provinsi Banten yang sedari awal itu memang jadi benchmark ya, jadi contoh untuk wilayah lain. Itu nanti memang bisa jadi salah satu ya yang mulai lebih dulu memberikan contoh untuk wilayah lain kesiapannya terhadap pemilu, dan juga nanti kita salah satu kesiapan selain KTA-nisasi atau mencari anggota itu adalah program pencalekan dini. Kita harapkan nanti Banten ini menjadi role model lah untuk wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu. Yang harus dilakukan apa untuk tadi bisa bersaing dengan partai yang lain itu Pak? Strateginya mungkin seperti itu. Ya, jadi narasi kita itu strategi 2 dimensi itu. Kita merawat ceruk yang sudah ada. Yang kalau kita bagi itu ada 2 demografi umur di atas 40 tahun dan yang 17 hingga 40 tahun. Besok 2024 17 hingga 40 tahun itu ada 60%. Itu yang belum banyak
belum terlalu banyak digarap oleh partai politik lain. Insya Allah kita juga sudah punya ceruk yang di atas 40 tahun tadi. Tapi kalau kita lihat, kita amati electoral volatility index Peterson 2019 itu paling rendah di antara pemilu 2004. Artinya paling rendah itu paling stabil perolehan suara partai. Artinya kita harus mencari ceruk yang belum banyak digarap tadi dengan narasi-narasi. Ya tentu kalau ini anak muda, ya kita perlu pendekatan berbasis komunitas, ya pendekatan yang jalur-jalur kreativitas dan segala macam. Jadi intinya dalam bahasa yang singkat, kita dua dimensi. Dimensi pertama merawat pohon yang sudah tumbuh tadi, yang di atas 40 tahun, insya Allah itu loyalis Amin Rais, loyalis MS Kaban, dan berbagai macam kelompok perjuangan yang ideologinya sama, DNA sama. Sekarang kita buka babat alas yang lahannya insya Allah subur, tapi ini perlu pekerjaan-pekerjaan tambahan. Sementara itu, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dalam tausiah keagamaan dan politik mengatakan bahwa pihaknya sebagai pendiri sengaja mengambil peran di Majelis Syuro yang disebutnya ialah para orang tua. Dan untuk hal teknis di arena politik diurus oleh Ketua Umum Ridho Rahmadi yang dikelilingi para ahli dari berbagai kalangan. Amin Rais menambahkan, sudah saatnya Partai Umat berperan besar untuk mengakhiri keadaan umat Islam yang saat ini diremehkan. Dari Cikande, Banten, jurnalis Sanet News mengabarkan.